Shalom Aleichem. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah menyerahkan hidup kita hanya bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 26 ayat 1 dan 2. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lihat kami
dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah kelima sampai dengan yang ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita dengan merendahkan diri mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal
dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di Mazmur pasal 22 mulai ayat 23 sampai dengan 31. Kita baca secara responsoria. Untuk ayat yang terakhir kita membacanya bersamaan. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengarkan orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi.
Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Kita bersama-sama membacanya ayat yang terakhir. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat HKBP Serang Resort Serang Minggu tanggal 28 Februari 2021
yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Yang pertama, nama minggu. Minggu Reminiscere dengan topik Allah memperhitungkan iman orang percaya. Yang berikut, sakramen baptisan kudus. Pada kebaktian minggu siang hari ini, tanggal 28 Februari 2021, pukul 10.15 WIB di lantai 2, gereja kita melayankan sakramen baptisan kudus atau Padidion Nabadia bagi anak-anak. Jumlah anak yang akan dibaptis 9 orang, laki-laki 4 orang, perempuan 5 orang, dari 8 keluarga. Yang berikut mutasi pendeta resort. Sesuai dengan surat ketetapan Eporus HKBP bahwa Bapak Pendeta Romulus Siahaan STH, Pendeta HKBP Resort Serang, dimutasi menjadi Pendeta HKBP Resort Tigalingga, Distrik 6 Dairi. Dan Bapak Pendeta Benny Bonaniaik Siagian STH dari HKBP Resort Lawe Ponggas, Distrik 12 Tanah Alas, menjadi Pendeta HKBP Resort Serang. Rencana serah terima hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, dan acara temu pisah direncanakan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Yang berikut ibadah rumah tangga atau pertengahan sektor secara online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga secara online melalui aplikasi Zoom. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host akan mengirimkan ID dan password lewat grup sektor, serta masing-masing harus menampilkan nama sektornya. Kita dapat memberikan persembahan melalui Sintua Sektor. Yang berikut anggota jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru. Keluarga Samuel Sitanggang, Ibu Terima Belina Boru Simaremare, yang menerima pemberkatan pernikahan atau pemasmasuan perbugason tanggal 18 April 2020 di HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, sekarang tinggal di Sektor 2 Kramat Watu. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. Berikut warta pemberkatan pernikahan. Yang pertama, warta pertama dan warta kedua akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Obetlin Jan Peter Siregar, putra dari Bapak Pahala Siregar, Ibu Neti Boru Raja Guguk. Alamat Sektor 2 Kramat Watu, Jemaat HKBP Serang Resort Serang, dengan calon mempelai perempuan Priska Boru Pakpahan, putri dari Bapak Parulian Pakpahan, Ibu Rustandi Boru Panggabean. Alamat Jalan Teguh Umar nomor 48, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Jemaat HKI Jemaat Kandimas Natar Resort Lampung. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021, masuk jam 8.30 WIB di lantai 3 di HKBP Serang, Resort Serang. Yang kedua, warta pertama, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Meliano Sinaga, putra dari Bapak Monang Sinaga, Ibu Hinorhon Boru Huta Barat. Alamat Perum BCP 2 Blok F, Sektor 16 Bumi Ciruas Permai, Jemaat HKBP Serang Resort Serang. Dengan calon mempelai perempuan Sylvia Bella Boru Sitanggang, putri dari Bapak
Raya Sitanggang, Ibu Suryani Boru Menurung. Alamat Sektor 5 Bumi Agung. Jemaat HKBP Serang Resort Serang. Pemberkatan pernikahan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 masuk jam 8.30 WIB di lantai 2 di HKBP Serang Resort Serang. Yang ketiga, warta pertama akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Jona Harlinton Sianipar, putra dari Bapak Sihar Sianipar almarhum, Ibu Longsenia Boru Siburian. Alamat Komplek Tomon, Jalan Kramat Eka 1 nomor 48 Sektor 2 Kramat Watu. Jemaat HKBP Serang Resort Serang dengan calon mempelai perempuan Chelsea Masli Boru Nenggolan, putri dari Bapak Ridwan Nenggolan, Ibu Sonti Boru Siagian. Alamat Perum Cikande Permai Blok D2 nomor 6 Cikande. Jemaat HKBP Serang Resort Serang. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 masuk jam 8.30 WIB di lantai 2 di HKBP Serang Resort Serang. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka. Yang berikut rapat jemaat atau rapat huriah HKBP Serang. Pada hari Sabtu 6 Maret 2021 akan dilaksanakan rapat huriah HKBP Serang Resort Serang masuk pukul 12.30 WIB bertempat di lantai 3 gereja ini. Peserta pada rapat tersebut ialah semua pelayan penuh waktu, semua majelis atau perhalado, semua pengurus dewan-dewan, koinonia, marturia, diakonia, pengurus seksi-seksi, Trijen Kor, utusan jemaat dari setiap sektor. Diminta kepada semua yang diundang supaya menghadiri rapat tersebut. Bagi peserta rapat akan diserahkan undangan pada setiap rapat. Yang berikut warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat pada kita masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 772 ayat yang pertama. Tuhan membuka jalanku, ku tahu Tuhan luruskan langkahku, dengan hati yang tulus ku serahkan hidupku, ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang berada dalam ibadah di gereja ini dan juga saudara-saudara, ibu bapak yang mengikuti ibadah lewat live streaming kita dimanapun sekarang saat ini berada,
Kiranya Tuhan Yesus bersama dengan kita dan dengarkanlah firman Tuhan, kabar baik, berita sukacita untuk kita hari ini. Dari kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Mari Ibu Bapak ikuti di dalam hati masing-masing, saya akan bacakan untuk kita. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan kita, khotbah kita, saya ingin menyampaikan sebuah cerita pendek saja. Suatu ketika ada satu tim doa dari suatu gereja berkunjung ke rumah sakit. Di sana ada jemaat yang sakit begitu. Dan kondisi jemaat yang sakit ini begitu sangat parah begitu ya. Dan untuk berdoa pun dibatasi orang yang masuk begitu. Nah, ibu bapak saudara, mereka masuk berdoa dan mereka bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan doa itu begitu sangat menyentuh sekali. Bagaimana pendoa ini begitu sangat merasa berharap sekali. Doa ini disampaikan. Dan
puji Tuhan, memang ya doa tidak ada yang salah amanginangnya begitu, apalagi dinyanyikan dengan didoakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika mereka sudah berdoa, mereka kasih penguatan, kata-kata untuk supaya kuat. Lalu apa yang terjadi, ibu bapak saudara? Lalu mereka pulang. 3 langkah setelah pintu ditutup, pintu kamar ini, lalu mereka saling berbicara. Ai memang ate dang berharap bah, katanya. Itu yang terucap kembali setelah mereka keluar dari ruangan si sakit itu. Memang kalau kulihat tadi yang sakit itu, enggak ada harapan lagi. Padahal ketika mereka berdoa begitu sangat menggebu-gebu. 3 langkah keluar dari ruangan itu, tak ada harapan. Ibu bapak saudara, sering sekali begitulah gambaran kehidupan keberimanan manusia itu. Sering sekali begitu yang terjadi, yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Di saat kita berdoa, rasanya memang begitu sangat damai sekali hati ini. Apalagi dia berdoa begitu dengan tutup mata, yakin, benar. Tapi setelah dia buka matanya, semuanya menjadi hambar. Ada apa dengan itu, ibu bapak saudara? Inilah pergumulan batin, pergumulan iman, pergumulan kepercayaan kita. Ini yang menjadi yang sering terjadi dalam kehidupan bergereja kita juga. Terutama ketika kita pada saat ini menghadapi pandemi virus corona amanginangnya. Betapa dahsyatnya virus ini menghantam kehidupan kita. Di mana iman manusia itu? Nah, ini kabar baik, berita sukacita melalui firman Tuhan hari ini. Kita diberikan satu fakta, bahkan yang luar biasanya amanginang, dipertontonkan, ditunjukkan kepada kita iman seorang hamba Tuhan. Siapa dia? Abraham. Bahkan oleh karena imannya dia disebut sebagai bapa orang percaya, bapa segala bangsa. Ada apa dengan itu, ibu bapak saudara? Mengapa Abraham disebut sebagai bapa segala bangsa, bapa orang percaya? Perkara iman yang disebutkan tadi, yang saya gambarkan melalui cerita pendek tadi, ilustrasi tadi, itu menjadi pembelajaran bagi kita. Coba amanginang, mari. Coba kita cek kembali. Coba kita renungkan, kita ingat kembali perjalanan iman kita masing-masing, perjalanan hidup kita, kehidupan bergereja, kehidupan beragama kita. Mungkin pernah amanginang suatu ketika waktu yang lampau kita mengambil keputusan yang salah. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita pernah terjatuh ke dalam dosa. Mungkin kita pernah mengambil satu kehidupan yang jauh dari Tuhan, yang menghadapi tantangan iman dalam hidup kita. Karena memang kita adalah manusia yang lemah. Tetapi dalam nas ini kita melihat satu iman manusia itu, Abraham. Ada apa dengan dia? Yang pertama, amanginang, Bapak Ibu Saudara, iman itu, iman yang benar itu, iman yang murni itu bersandar pada apa yang Tuhan katakan. Ini yang pertama yang harus kita renungkan. Sama seperti yang disebutkan oleh Abraham tadi,
Iman percaya Abraham itu dia tandaskan, alaskan dari apa yang Tuhan katakan. Bahkan dia percaya walaupun dia tidak. Kalau saya baca tadi, Amang, bahwa bahwa Abraham percaya walaupun dia tahu dia tidak dapat berharap dengan apa yang dia harapkan. Berdasarkan hati dan pikirannya, dia tidak dapat berharap lagi untuk mendapatkan apa yang dia harapkan itu sebagai manusia. Tetapi sebagai orang yang beriman, dia percaya dengan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dapat dia pikirkan dan harapkan. Mengapa? Allah telah berjanji kepada dia bahwa dia akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi mengapa dia begitu katakan? Karena dia sudah dari sisi usia sudah tua. Hampir 100 tahun. Dalam catatan ayat yang lain disebutkan dia berumur 99 tahun. Dan Sarah sudah tutup, rahimnya sudah tutup katanya. Sudah dalam secara biologis tidak mungkin lagi melahirkan. Dia ketika itu berumur 89 tahun. Dari logikanya sebagai manusia, tidak mungkin lagi. Makanya dikatakan tadi bahwa tidak masuk akal bahwa apa yang dia harapkan itu sesungguhnya dia tahu bahwa dia tidak dapat mengharapkan itu lagi. Tetapi pengetahuannya itu dikalahkan oleh iman percaya kepada Allah. Ini yang pertama, Ibu Bapak Saudara, yang menjadi renungan kita dari firman Tuhan hari ini. Sering sekali seperti yang kita katakan tadi, kita terbelenggu, terjebak oleh pikiran kita, kekuatan kita. Padahal sesungguhnya jauh dari apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, Tuhan bisa sediakan. 1 Korintus 2 ayat 9. Sian nasohea binegemuna, sian nasohea binerengmuna, sian nasohea tubuh di bagasan roha di para dede bata. Dia kena makaholong ibana. Itu jauh dari apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Disediakan Tuhan. Dalam proses, dalam peristiwa kelahiran Yesus, ketika malaikat itu datang kepada Maria, apa dia katakan? Menjawab malaikat itu, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Amang Inang, sekarang pergumulan kita adalah bagaimana kekuatan iman itu berada di atas dari kekuatan pengetahuan kita sebagai manusia. Karena bagaimanapun sebagai manusia kita adalah manusia yang lemah. Ini pandemi virus corona ini sudah membuktikan saat ini, Ibu Bapak Saudara. Ya, semua dijungkir balikkan keadaan manusia, kehidupan sosial manusia dijungkir balikkan oleh dengan adanya pandemi virus corona ini. Nah, itu tantangan bagi kita sekarang. Yang kedua, iman yang sejati itu tidak mengenal, tidak ada bukan jadi bukan menjadi salah Amang Inang ya. Tetapi dalam peristiwa iman sering sekali bahwa sebenarnya tidak ada plan B, plan A, plan B begitu. Rencana
A ini, rencana B ini. Di dalam perkara iman, di dalam karya perbuatan Tuhan tidak ada. Sekali Tuhan berkata itu jadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah dunia ini, maka dunia ini jadi. Perkataan Tuhan itu ya dan amin untuk semua apa yang telah Tuhan katakan. Di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, apa yang telah Dia firmankan itu akan jadi. Dan sebenarnya Abraham itu tahu, walaupun begini Amang Inang, walaupun kita tahu bagaimana latar belakang Abraham dalam konteks kitab Roma ini, diperhadapkan dengan siapa? Dengan hukum Taurat. Ketika Abraham dipanggil, hukum Taurat belum diberikan oleh Tuhan. Karenanya Tuhan katakan tadi di awal di nas ini ayat 13, di mana tidak ada di sana hukum Taurat, tidak akan ada pelanggaran. Perkara kepada Abraham, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu bukan karena hukum Taurat, bukan karena apa yang telah digariskan dalam hukum Taurat. Tetapi karena apa? Karena imannya kepada perkataan Tuhan. Nah ini. Padahal orang-orang Yahudi di dalam kitab Roma ini terjebak. Terjebaknya di mana? Mereka katakan bahwa kalau engkau mau selamat, kau harus melaksanakan hukum Taurat. Harus melakukan A, B, C, D, E, F terus semuanya. Harus disunat. Harus berpuasa. Itu ritus-ritus keagamaan itu harus dilaksanakan. Sehingga mereka terjebak bahwa keselamatan itu diterima oleh karena perbuatan baik manusia. Sementara siapa yang pernah bisa melakukan itu? Tidak ada. Sesungguhnya keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Silehon-lehon ni debata. Karenanya keselamatan itu adalah ansih, adalah memang keputusan inkrah. Kalau di persidangan Amang Inang ya, ini keputusan sudah inkrah, sudah final, nggak ada tinjauan kembali, nggak ada ini kembali. Itulah iman orang percaya di dalam Tuhan. Yang ketiga, iman itu sudah pasti Amang Inang dihubungkan dengan kekuatan Tuhan. Bahwa peristiwa iman itu, pengetahuan iman itu bukan sering sekali terjebak di mana? Di kekuatan akal pikiran tadi. Itu. Bukan berarti kita tidak perlu tahu apa itu pengetahuan Alkitab, pengetahuan kehidupan bergereja kita. Bukan berarti ini anak-anak muda, remaja, pemuda gereja jangan terjebak jadi salah. Oh kalau begitu tidak usah kita berbuat baik, asal kita beriman saja sudah cukup. Tidak perlu ke gereja, asal kita berbuat baik saja. Bukan begitu. Dunia ini pun mengajarkan hal yang sama. Jangan ganggu aku, engkau pun tidak kuganggu. Oke, aman kita ya, aman. Sah, oke. Apa artinya keberimanan itu? Enggak ada, bukan begitu. Kau ganggu aku, kuganggu kau. Nah, dunia ini mengajarkan itu. Ayo kita harus saling membantu, katanya ya. Jangan salah, orang yang tidak beriman pun melakukan itu. Kau bantu aku, kubantu kau, begitu. Dunia ini pun mengajarkan itu. Iman itu sesungguhnya adalah yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karenanya yang keempat itu adalah keberimanan itu akan selalu dinampakkan dengan ketaatan. Iman kita itu, iman yang sejati itu yang digambarkan oleh Abraham ini adalah iman yang nyata di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Di situ Bapak Ibu Saudara,
kita bisa melihat bagaimana iman Abraham itu menjadi sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Bahwa pemanggilan Allah kepada Abraham menjadi satu teladan iman kepada manusia, kepada orang-orang percaya, kepada dunia ini. Dengan itu tadi, bagaimana Abraham dipanggil dari tanah kelahirannya keluar, meninggalkan apa? Zona nyamannya. Abraham itu anak orang kaya. Abraham itu bapaknya itu tokoh masyarakat, tokoh agama yang dihormati di kampungnya. Harta orang tuanya itu banyak sekali. Tapi apa yang terjadi? Tuhan panggil bahkan ke satu negeri yang dia tidak tahu. Tapi apa yang terjadi? Imannya itu dilandaskan di dalam ketaatan, di pangoloyonna tu dewata. Karenanya amangina, sederhananya kehidupan beriman kita itu, mari kita kerjakan keselamatan. Apostol Paulus katakan begitu, Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatan. Bahwa perkara iman itu adalah bagaimana kita taat di dalam perintah Tuhan, di dalam perkataan Tuhan. Itu adalah menjadi bagian kita. Bagian Allah itu apa? Dan Tuhan akan tahu. Kalau kita baca tadi di epistel itu, bagaimana orang yang mencari Tuhan itu akan hidup. Nah itu. Orang-orang yang mencari Tuhan itu akan hidup. Bagaimana kita mencari Tuhan? Sangat indah sekali amanginang kalau kita baca nanti kitab Amsal. Anak-anak muda saya selalu sering katakan itu, bacalah kitab Amsal. Satu kitab itu 30 ayat saja, 30 pasal saja. Kita akan melihat di sana bagaimana iman kita itu diformulasikan dalam tataran praktis. Saya baca Amsal 30 ayat 7, 8, 9 dikatakan di sana begini. Jangan berikan kepadaku kekayaan, supaya ketika aku kaya, aku mengatakan Tuhan itu tidak perlu. Jangan berikan kepadaku kemiskinan, supaya ketika aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Tetapi berikanlah kepadaku bagian hidupku. Apa bagian hidup kita sebagai orang percaya? Amanginang, ibu bapak, bukan berarti kekayaan itu tidak perlu. Tapi pengamsal katakan, jangan berikan kepadaku kekayaan dan kemiskinan. Tetapi apa yang menjadi bagianku itulah yang Tuhan berikan. Kalau bagiannya kekayaan, jangan dikatakan ketika dia kaya Tuhan itu tidak perlu. Sering sekali begitu. Kekayaan itu tidak perlu kalau mengatakan, kalau yang terjadi, kalau yang ada dalam hidupnya mengatakan Tuhan itu tidak perlu. Untuk apa itu kekayaan? Atau kemiskinan? Indah sekali amanginang. Jangan berikan kepadaku kekayaan supaya ketika aku kaya, aku mengatakan Tuhan itu tidak perlu. Kalau kita mengatakan Tuhan itu tidak perlu, alamatnya sudah jelas. Kebinasaan. Atau jangan berikan kepadaku kemiskinan supaya aku ketika aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Kalau hidup kita berbuah pencemaran kepada Tuhan, alamatnya sudah jelas. Kehancuran. Tapi berikanlah bagian hidupku, hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu saja. Karenanya amanginang, apapun yang kita kerjakan, kita lakoni. Baik di saat senang dan susah, sehat dan sakit, sukses dan gagal, punya uang atau tidak punya uang, bersama teman atau sendiri. Semuanya itu harus di dalam pengenalan, di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan melalui iman hamba-Mu Abraham yang menjadi teladan bagi kami. Ajari kami Tuhan,
Sebagai manusia kami sering lemah, terjebak di dalam kekuatan akal pikiran kami. Padahal sesungguhnya Allah melampaui segala kekuatan kami, segala kekuatan dunia ini. Karena kami adalah ciptaan-Mu. Tolong kami Tuhan, di dalam terang firman-Mu hari ini, kami melandaskan hidup kami hanya di dalam kehendak-Mu saja. Dengan apapun yang boleh kami lakukan, kerjakan, hidupi saat ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usaha, bisnis, pekerjaan, di kantor, dimanapun Tuhan, kiranya kami boleh berada tetap di dalam kehendak Tuhan saja. Berkati Tuhan gereja-Mu HKBP Serang, para majelis dan jemaat Tuhan, dalam semua aktivitas pekerjaan kami, dalam semua kerinduan-kerinduan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ketika ada jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang lemah tubuhnya Tuhan, oleh karena menghadapi sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu. Tapi kami serahkan semuanya dengan sungguh-sungguh ke tangan penyertaan-Mu. Kami mohonkan kesembuhan dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rangkaian perencanaan pernikahan anak-anak Tuhan di gereja ini pada waktu-waktu yang akan datang ini. Kiranya Tuhan memberkati semua berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan atas sukacita saudara kami yang merayakan ulang tahunnya pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati, disertai dengan kesehatan yang baik dan juga rezeki yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu, terutama di dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan Yesus, selamatkan kami, jagai kami Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dengarkanlah doa kami ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 770 mulai ayat 1 sampai dengan seterusnya, sekaligus mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua. Walaupun sekejap datang
walau musuh kejam tetap menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, Nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Horas. Selamat hari Minggu, Amanginang semua. Di tangan
Shokina